Bab 703. Tempat itu penuh kegemparan. Semua orang tercengang. Ini, Tuan Daniel demi mendapatkan wanita. Rela melakukan apa saja. Seorang pria terbius oleh kecantikan wanita. Bisnis penting. Namun wanita cantik lebih penting. Agar wanita senang, ia menurunkan statusnya untuk menari striptis. Semua kata-kata indah itu menggambarkan tindakan heroik Daniel dan melintas dalam pikiran para penonton. Mereka tidak hanya terkejut, juga mengancam. Entah seberapa hebat seorang pria, pada akhirnya tak mampu lari dari genggaman tangan wanita. Duh, salut sekaligus kagum. Hahaha, Tracy tertawa sangat bahagia. Presdir Daniel benar-benar. Presdir Daniel, sungguh dapat dipercaya. Aku kagum padamu. Salut. Hihi, Naomi, Paula dan yang lainnya juga tersenyum sombong. Sepertinya saat ini semua orang merasa grup Moore pasti menang. Tentu saja, karena peraturan ditentukan oleh mereka. Memangnya mereka bisa kalah? Ayo, mulai. Tracy sudah tidak sabar ingin melihat hasil akhir. Lah membayangkan tangannya berkata kepada Ryan, "Jangan takut, Tuan Daniel kalian yang menari, bukan kamu." Ryan melihat wajah yang pernah akrab dengannya dulu. Sekarang telah menjadi wajah yang arogan dan dingin. Lah bersumpah di dalam hati, ia tidak akan pernah menyentuh seorang wanita seumur hidupnya. Wanita itu air bah. Ia adalah sumber dari bencana. Kenapa bengong? Daniel juga mendesaknya. Ayo, mulai. Ryan kecewa di dalam hati. Tuan Daniel mereka sudah tidak ada batas toleransi hanya demi memenangkan hati wanita. Sudahlah. Mati ya mati saja. Ryan menarik napas dalam-dalam. Lah memegang anak panah terakhir dan berjalan ke posisinya. Sedikit cepat, Naomi mendesak dari samping. Anak panah di tangan sudah siap. Lah yakin Ryan tidak akan bisa mengenai target. Jadi ia menunggu Ryan gagal. Untuk pengawalan keluarga Moore menyatakan satu persatu. Semuanya menggunakan mata yang mendesak Ryan. Para pengawal keluarga Wallens tampak ditindas dan menderita. Terlebih lagi, Tuan Daniel saja berpihak pada musuh. Mereka pun tak punya harapan lagi. Duh, Ryan memincingkan mata. Bersiap melempar anak panah. Melihat anak panah yang akan terbang mengenai kelopak bunga, Paula lekas menghindar. Sedangkan di saat yang bersamaan, sebuah batu melesat kemari dan mengenai wajah sisi tempatnya. Membuatnya tak sempat menghindar. Kecuali kedinginan kepala. Anak panah meluncur melintasi kelopak bunga itu dan mendarat di papan target di belakangnya dengan sedikit gemetar. Kelopak bunga mawar merah jatuh perlahan-lahan ke rok hitam Paula. Lalu jatuh ke dalam gelas sampahnya dan udara perlahan-lahan bergerak. Seolah-olah waktu telah berhenti. Suasananya membeku. Semua orang membelalakkan mata dan menahan napas. Mereka memandang kelopak bunga mawar itu dengan bengong. Sesaat kemudian, ada orang yang bereaksi dan berseru, "Menang! Keluarga Wallens menang!" Selanjutnya diikuti oleh sorakan semangat dari para pengusaha di sekitarnya. "Kita menang!" Pengawal keluarga Wallens yang diam pun bersemangat kembali. Hartono ikas mendekat dan menarik tangkai bunga mawar kasar dari mulut Paula, lah menampilkannya kepada semua orang. "Kalian lihat, sudah tidak ada kelopak bunga yang tersisa. Kami menang! Kami menang!" Kesadaran Ryan baru kembali. Lah tersenyum riang. Tetapi ia bereaksi cepat dan menoleh ke arah Daniel. Tatapannya penuh dengan kekaguman dan penghormatan. Ternyata, Tuan Daniel mereka tidak pernah berubah. "Terima kasih." Daniel menggunakan serbet menyekat tangan yang basah dengan elegan. "Tadi kamu bertindak." Tracy melihat tangan Daniel, lalu mengernyitkan keningnya. Pergerakan Daniel sangat cepat, seperti kilat. Jadi sama sekali tidak sempat bereaksi. Jangan salah lagi. Di saat kritis itu, Daniel menggunakan sekeping es batu melempar ke sana, lah menargeti wajah sisi kanan Paula dengan tepat. Paula memiringkan kepala dengan spontan, sehingga membuat anak panah itu mengenai kelopak bunga dengan tepat. Benar, Daniel tidak menyangkal malah menaikkan alis sambil tersenyum. "Kenapa? Kerja sama boleh kan? Kamu, ini tidak dihitung. Ini jelas-jelas curang." Naomi berkata dengan marah. Mata Daniel ke atas melihatnya. Tatapannya ringan, namun ada rasa dingin yang menusuk. Naomi ketakutan, hingga mundur beberapa langkah. Ia tidak berani berpikir. Bab 704. Barusan siapa yang bilang, selama mencapai tujuan, cara apapun tidak dipermasalahkan.
Hartono lekas bertanya. Kalian boleh asal melakukan. Kami tidak boleh. Kamu, diam. Naomi ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh Tracy. Kami kalah. Tracy mengangkat gelas alkohol dan meminumnya habis. Nona Tracy benar-benar pahlawan wanita. Ujung bibir Daniel terangkat menampilkan senyuman puas, lalu mendekatinya secara perlahan-lahan. Kamu kalah. Malam ini jadi milikku. Wah, terjadi kehebohan di tempat. Semua orang bersukacita. Mereka juga bahagia untuk Daniel. Awalnya, Brookmore yang memprovokasi dulu dan sengaja melakukan kecurangan. Menghadapi kesulitan yang diberikan mereka, Daniel terus membiarkannya dan pada akhirnya menang karena kemampuannya. Jadi, akhir seperti ini benar-benar seperti yang diharapkan. Semua orang berbahagia. Nona Tracy, Paula memegang pipi kanannya yang bengkak. Ia maju meminta maaf. Saya tidak becus melakukannya. Mohon hukum saya. Mundur. Tracy berbicara sambil mengernyitkan kening. Lalu, ia memandang Daniel dengan menyeringai. Presdir Daniel sudah memikirkannya baik-baik. Jangan menyesal. Aku tidak pernah menyesal. Daniel memeluk Tracy, lalu menyibak rambutnya dengan penuh godaan. Nanti sampai di kamar, aku akan menarikan tarian striptis untukmu. Ucapan ini sangat menggoda, membuat orang-orang tak sanggup membayangkan. Para pengusaha di tempat tak berhenti berantusias. Mereka semua memuji Daniel di dalam hati, tetapi mereka tidak mengatakannya. Baiklah, Tracy sama sekali tidak memiliki rasa malu seperti anak gadis, melainkan mengaitkan tangan ke leher Daniel dan mendekatinya perlahan. Aku sungguh ingin melihat tarian striptismu. Wah, orang-orang di bawah panggung bersiul dan mencemooh. Mereka sangat berantusias. Terutama untuk para lelaki, mereka semua mendukung Daniel. Seolah Daniel mendapatkan harga diri untuk mereka. Masih tunggu apa? Waktu sangat berharga. Daniel menarik Tracy berjalan keluar. Kedua pengawal lekas mengikuti. Para pengusaha yang menyaksikan tontonan seru itu memandang Daniel dengan tatapan kagum. Ryan dan Hartono juga turut senang untuk Daniel. Setelah keluar dari aula perjamuan malam, sopir telah menyiapkan mobil. Daniel hendak menarik Tracy naik ke mobilnya. Tracy malah menaikkan alis dan tersenyum. Pemandangan malam ini indah. Apa sebaiknya kita jalan-jalan? Sepatu hak tinggimu. Apa bisa berjalan? Daniel melihat sepatu hak tinggi 8 cm-nya. Begini sudah bisa. Tracy melepaskan sepatu hak tingginya dan memegangnya di tangan. Lalu, ia mengangkat gaun pestanya dan berjalan dulu. Daniel melihat sosok punggungnya. Emosi yang kompleks melonjak dalam hatinya sekarang ini, seolah telah kembali ke 2 tahun lalu. Saat itu, Tracy adalah wanitanya. Sekarang walaupun ia telah ganti identitas dan berubah menjadi kuat, tetap bisa menampilkan sisi menyenangkan dan menggemaskannya. La adalah ia. Entah bagaimana ia bersandiwara, pasti akan berubah. Daniel melepaskan jas dan memakaikan ke tubuh Tracy. Lalu, ia menjaga jarak dengan elegan, tidak mendekatinya. Tak disangka, Presdir Daniel benar-benar pria sejati. Tracy menyunggingkan senyuman. Memangnya bagimu, aku pria yang sembarangan. Daniel menaikkan alis memandangnya. Kamu orang seperti apa? Itu tidak penting. Tracy melihat jalan penuh pepohonan di depan sambil memincingkan mata dengan dingin. Yang terpenting adalah keluarga Moore bermusuhan dengan keluarga Wollens. Ketika mendengar ucapan ini, hati Daniel kecewa. Benar sekali. Keluarga Moore bermusuhan dengan keluarga Wollens. Sejak awal Tracy muncul hingga sekarang, ia selalu memprovokasi keluarga Wollens. Artinya ia mewakili keluarga Moore menyatakan perang. Saat itu, mereka juga cemas identitas Tracy akan terekspos, akan dimanfaatkan oleh keluarga Moore dan takut ia dibawa pergi. Daniel benar-benar tak menduga, hidup akan berputar seperti ini. Namun, itu tidak penting. Entah seberapa besar kesulitan yang akan dihadapi, ia tetap akan membuatnya kembali ke sisinya. Bab 705, tidak usah musuh abadi. Daniel tiba-tiba mengatakan kalimat ini. Tracy tertegun sejenak. Lalu ujung bibirnya terangkat mencibir. Presdir Daniel sedang memohon. Terserah kamu ingin berpikir seperti apa. Daniel tiba-tiba merangkul pinggang ramping Tracy dan menariknya ke dalam pelukannya. Pokoknya malam ini kamu adalah milikku. Tracy sama sekali tidak meronta dan tidak mendorong.
Ia hanya mengulurkan tangan rampingnya dan menekan lembut dadanya. Kejar aku dulu. Baru saja diucapkan. Ia langsung mendorongnya dengan kuat. Menarik gaun panjangnya. Berbalik badan dan berlari dengan kaki telanjang. Daniel melihat punggungnya. Ujung bibirnya terangkat. Angin malam dingin menyapu rambut panjang Tracy. Gaun panjang putih melambung lembut mengikuti angin sepoi. Tubuh indah itu memancarkan godaan yang fatal di bawah cahaya sinar bulan. Daniel tak tahan ketika melihatnya. Ia mempercepat langkah kaki mengejarnya. Cahaya bulan merentangkan bayangan Tracy yang berada di depan Daniel. Daniel menginjak bayangannya. Jelas-jelas dapat menggapainya. Namun ia mulai menjaga jarak dengannya lagi. Ia menikmati kejar-kejaran antara pemburu dan mangsa. Menikmati kepuasan di depan matanya dan juga ingin memberi Tracy kesantaian. Tidak memberinya tekanan. Ketika melihat Daniel tidak mengejarnya, Tracy menoleh melihatnya. Ujung bibirnya menyeringai. Tidak bisa mengejarku. Daniel mendengus dingin. Maju selangkah demi langkah dan mengulurkan tangan ingin menangkap lengan rampingnya. Tracy terkejut. Lalu lekas menghindar. Ia berlari ke atas. Daniel lanjut mengejarnya. Namun lagi-lagi melambatkan langkah kakinya. Menjaga jarak 3 meter darinya. Kaki ramping mulus Tracy menginjak cahaya bulan di jalan yang rata dan bersih. Daniel sangat menyukai memandang sosok punggungnya. Ia seolah melihat seekor mangsa. Entah bagaimana ia berlari, tetap tidak akan bisa lepas dari genggamannya. Pepohonan di kedua sisi membentuk bayangan yang rapi. Lampu jalan menerangi sekeliling dengan terang. Cahaya bulan terang menyinari dua orang yang sedang bermain kejar-kejaran. Adegan ini seperti sebuah adegan film. Romantis dan hangat. Jika sampai di lampu depan, kamu tetap tidak bisa mengejarku, maka tidak ada kesempatan untukmu malam ini. Tracy menarik gaun panjangnya, menoleh kepala memandang Daniel sambil tersenyum. Sosok mungilnya terlihat sangat imut di dalam angin malam. Kamu ingin mengingkari janji. Daniel memincingkan mata. Memangnya kamu tidak tahu? Tracy tersenyum. Mengingkari janji adalah bakat alami wanita. Setelah berbicara, ia lanjut berlari ke depan. Sosok dari belakang itu indah seperti angsa, menggodanya di bawah cahaya bulan. Daniel tersenyum melihatnya. Langkah kakinya tidak cepat dan tidak lambat. Hingga Tracy tersisa jarak 3 meter dari lampu itu, ia tiba-tiba berlari begitu cepat seperti angin. Lalu, mengulurkan tangan menangkap lengan Tracy. Ia sudah hampir menangkap Tracy. Tetapi tepat di momen ini, sebuah benda hitam tiba-tiba terbang dari langit dengan aura membunuh yang menusuk. Tuan Daniel, hati-hati, Ryan berteriak dengan cemas. Daniel menghindar seperti kilat, tetapi punggung tangannya tergores oleh sebuah benda tajam. Sayap tajam itu menyapu pakaiannya, lalu terbang ke belakangnya. Ryan dan Hartono lekas menghindari bencana itu. Benda itu terbang rendah di langit, lalu terbang kembali dan mendarat secara stabil di pundak Tracy. Daniel melihat lebih dekat. Ternyata seekor burung elang. Sepasang mata penuh agresif itu menatap Daniel dengan niat membunuh. Roxy, lagi-lagi tidak patuh. Tracy mengelus sayap elang itu dengan lembut, lalu mengenalkan sambil tersenyum. Ini adalah binatang peliharaanku. Namanya Roxy. Ketika Lorenzo memberikan elang ini kepadanya dan memintanya memberi nama, ia langsung menyebut nama, Roxy. Ia juga tidak tahu kenapa ia ingin memberikan nama sedungu ini. Tetapi di saat itu, nama itulah yang muncul di dalam benaknya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.